Bab 1321. Bagi Abler, Sarana hampir seumur hidupnya, ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan bertahan di kehidupan selanjutnya jika Sarana mati. Meskipun dia berteriak dan memarahi, kedua pengasuh tidak pernah mendengarkannya. Setelah menempatkannya di kursi, mereka berlari untuk menuangkan air dan mengambil handuk, dan terus membujuknya untuk tenang. "Keluar dariku, kalian semua keluar dariku." Abel meraung marah, sembari melambaikan tangannya, langsung menjatuhkan air yang dilewatkan suster ke tanah. Setelah berjuang lebih dari 10 menit, emosinya akhirnya sedikit mereda. Dia bersandar di kursi dan menyembunyikan wajahnya lalu menangis. Sambil menangis, dia terus berdoa, "Sarah, putriku sayang, kamu harus tunggu, Allah memberkati, Allah memberkati." Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi Abel hanya merasakan air matanya mengucur, dan yang diucapkannya serak dan gelap, namun dia tetap mempertahankan suaranya yang serak dan bersikeras menggumamkan dengan suara pelan, "Allah memberkati, Allah memberkati." Ketika orang-orang sangat putus asa, mereka menaruh harapan pada hantu dan dewa, dan ini tidak terkecuali bagi orang-orang di negara manapun. Retak. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan kemudian Woods, Andre dan Cole berjalan keluar ruangan perlahan. Abler tertegun mendengar suara itu. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Woods dan yang lainnya, dia segar kembali, wajahnya yang redup langsung cerah, dan dia berjuang untuk berdiri, tetapi dia baru saja bangun dan kakinya mati rasa lagi. Dia merosot kembali, tetapi segera dia berjuang untuk berdiri lagi, bergegas dan mencengkeram leher Woods, dan bertanya dengan cemas, Presiden Woods, apakah dia baik-baik saja dengan putri saya?" "Dia pasti baik-baik saja." Woods menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Andre, Cole, dan lainnya di belakang Woods juga menundukkan kepala dan tetap diam. Melihat ekspresi orang-orang itu, Abler terkejut sesaat, dan tubuhnya sedikit bergoyang. Sambil memindai orang-orang, dia berkata dengan cemas, "Bicaralah, kamu sedang berbicara." "Sarana, bukan. Apakah tidak apa-apa? Apakah kamu sudah merawatnya?" Saat dia menjerit dan bertanya, dua air mata keluar dari gili lagi di matanya yang hampir kering, seperti air mancur. Tidak ada keraguan bahwa dia juga merasakan bahwa itu tidak baik. "Woods, kau bicara sialan." Abel tampak semakin bersemangat, matanya merah darah, dia merobek kerah Woods dengan satu tangan, dan dia memukul dada Woods dengan satu tangan, dan dengan tegas bertanya, "Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Gunakan hidupmu sendiri. Dijamin, putriku akan sembuh." "Tuan Abler, tolong jangan seperti ini, jangan seperti ini." Andre dan yang lainnya di samping tidak tahan lagi, dan mereka ingin datang dan menghentikan Abel. "Keluar dari sini. Biarkan dia bertarung. Biarkan dia bertarung." Woods menegur semua orang dengan suara yang dalam, dan jejak rasa bersalah muncul di wajahnya yang pucat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Abler, saya telah gagal mempercayai Anda. Saya minta maaf untuk Anda dan putri Anda. Aku berhutang nyawaku padamu." Jelas, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia percaya pada teknologi medis dari World Medical Association mereka, dan juga percaya bahwa mereka bisa menyembuhkan putri Abler. Namun, dia dan Andre serta dokter lain tidak pernah menyangka bahwa semua kepercayaan diri mereka tidak lebih dari sebuah kastil di udara, bayangan cermin, dan mereka benar-benar rentan terhadap kenyataan yang kejam. Ledakan. Mendengar perkataan Woods dengan jelas dan tersirat, kepala Abler seakan meledak dalam sekejap, dan telinganya berdenging, tak diragukan lagi penyelamatan itu gagal dan putrinya meninggal. Sarana sudah mati. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya pecah, hati dan kandung empedunya retak, dan dia sangat sakit, matanya menjadi hitam, tubuhnya terhuyung, dan dia hampir jatuh ke tanah lagi. Untungnya, Woods dan Andre dengan cepat membantunya. Sah. Mata merah Abel terbuka lebar, mulutnya terbuka, tetapi suara yang bisa dia buat sangat samar, dadanya jatuh dengan keras, dan leher serta wajahnya langsung menjadi merah, dan pembuluh darah di dahinya bernafas dengan keras. Ternyata sulit. "Cepat, bantu Tuan Abler dengan resusitasi kardiopulmoner." Wajah Woods berubah ketika melihat nyawa Abel dalam bahaya.
Dia buru-buru memberi perintah kepada Andre dan yang lainnya. Andre dan dokter lainnya bergegas menghampiri dan mengangkat Abel ke dalam rumah. Woods juga dengan cepat berbalik untuk berjalan ke dalam bangsal, tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba meraih lengannya. Dia berhenti, menoleh, dan melihat dengan rasa ingin tahu, dan melihat bahwa orang yang menahannya adalah tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak terburu-buru menyelamatkan orang? Apa yang kamu lakukan denganku? Presiden Woods, kami berjanji akan menyembuhkan Putri Abler, dan sekarang kami telah melanggar janji kami. Lalu, dengan status dan identitas Abler, tentunya kami tidak akan menyerah, kan? Cole berkata dengan wajah serius, jelas khawatir dengan situasi yang akan dihadapi Asosiasi Medis Dunia di masa depan. Dia tahu bahwa Abel pasti akan menyalahkan kematian putrinya pada mereka. Meskipun mereka tidak takut, mereka takut. Energi masih akan membawa banyak masalah bagi mereka. Woods mengerutkan kening ketika mendengar suara itu, dan bertanya dengan suara yang dalam, ini masa depan, apa yang harus dilakukan sekarang? Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan orang. Berbicara tentang Woods berbalik dan berjalan ke bangsal lagi, tetapi Cole menangkapnya lagi. Woods tiba-tiba menjadi sangat marah, dan dengan tegas berteriak, brengsek, apa yang kamu lakukan? Presiden Woods, dengarkan saya, masalah ini harus dikatakan sekarang. Cole menggertakkan giginya, cahaya yang ganas muncul di matanya, dan berkata dengan suara dingin, pernahkah kamu memikirkannya, daripada membuat masalah bagi kami tentang kematian putrinya setelah pemulihan Abel, lebih baik kita menyerah padanya sekarang. Sembuhkan, biarkan dia pergi ke surga untuk bertemu kembali dengan putrinya. Tidak diragukan lagi, yang dia maksud adalah mengambil kesempatan untuk membuat Abel mati juga. 100. Apa katamu? Woods tertegun ketika mendengar kata-kata Cole, matanya membelalak dan dia menatap Cole dengan ngeri, tidak bisa mempercayai telinganya. Presiden Woods, bahkan jika kita menyelamatkannya, dia tidak akan berterima kasih kepada kita. Dan jika dia mati, semua masalah akan hilang. Cole terus membujuk, lagi pula, dia tidak dibunuh oleh kita, tapi dia tidak tahan secara psikologis. Bentak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Woods menamparkan wajahnya dengan keras, memerah dan berteriak dengan marah, apa-apaan kamu ini dokter, kamu iblis. Kamu harus pergi ke neraka. Begitu suara itu jatuh, Woods tidak bisa lebih peduli untuk mengatakan apapun padanya, berbalik dan bergegas ke bangsal dengan cepat. Cole mencengkeram wajahnya yang panas ditampar, berdiri di sana sejenak, lalu cahaya yang ganas melintas di matanya, berbalik dan berjalan cepat ke sudut koridor, mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan nomor, dan menelepon. Keluar.